Oke, nih ya. Gue sekarang kedatangan motor Satria F injeksi punya temen gue. Ini buat si Ipan ya, Ipan. Namanya Ipan yang punya motor ini deh. Jadi di sini dia ngeluhinnya tuh kopling selip. Koplingnya selip. Dan katanya sebelumnya udah pernah ganti kampas kopling di bengkel mana gue nggak tahu, di bengkel. Dan harganya itu kampas koplingnya 800.000 katanya plus oli. Sebelumnya udah pernah ganti 800.000 plus oli. Terus setelah pemakaian berapa bulan, sekarang kena lagi nih kampas koplingnya nih. Kata dia motor ngeden gak bisa lari cuma mentok 70 doang. Nah dia konsul ke gue bilang, lu kalau mau ganti kampas kopling, kalau emang sekiranya kampas kopling yang orinya mahal, gue saranin lah dia pakai Daytona. Nah ini kampas koplingnya nih. Gue saranin pakai Daytona, pakai yang asli, per klep ganti, per kopling maksudnya. Ternyata lihat hasil lengkolnya juga kena. Olinya juga udah gue turunin. Kita bisa lihat ya olinya. Ini parah banget. Hitam kental, kayaknya sih emang bener kecampur sama kampas kopling nih, udah kotor parah ini. Dan di sini yang lebih anehnya lagi, air radiator, gue pengen buka bak kopling nih. Air radiator otomatis bakal gue kuras dong. Tapi pas gue kuras, dia cuma netes begini doang. Oli campur air atau emang oli doang nih. Dan pas gue buka, air radiatornya pun kagak ada, kering tuh, lo bisa lihat. Kering, sama sekali nggak ada isinya. Dan juga tadi pas gue buka engkolan, ternyata engkolannya aja nggak dibautin, dia cuma nempel begini doang nih. Cuma nempel begitu doang tuh. Gue tarik lepas, simple. Ya ini penampakannya nih ya. Ini udah gue buka baknya, tuh kita lihat sendiri tuh. Tuh ini kampas kopling semua nih ya. Gue nggak tahu yang dipakai kampasnya itu katanya asli. Tapi setahu gue kalau asli sih nggak mungkin kayak begini. Dan bayangin aja kampas kopling harga 800.000 plus oli. Dan gue cek kampas kopling orinya tuh kurang lebih pasaran 120 sampai 140.000 lah. 150.000, 160 lah. Dia Ramayana Suzuki-nya langsung. Di Suzuki-nya langsung ya. Atau emang di Shopee juga segitu sih. Gue gak tahu yang di Shopee itu asli apa enggak, gue juga gak tahu. Dan gue juga gak tahu nih kampas kopling yang dipakai asli apa enggak. Akhirnya gue suruh pakai dia Daytona ini 80.000 karena yang pengalaman gue pakai di CBR, pakai di Ninja itu aman-aman aja tuh sampai sekarang. Ya, ini Ninja gue nih, lagi gue tutupin. Nggak pernah sampai yang namanya kampasnya kemakan habis, atau emang bisa jadi rumahnya yang kalah, atau plat koplingnya yang peang. Itu sih gue belum pernah ngalamin kalau pakai Daytona ini. Makanya gue suruh dia pakai Daytona aja. Ya mungkin emang kampas kopling ini cepat habis. Mungkin gue juga nggak nyalain bengkelnya. Mungkin bisa jadi ya emang kampas koplingnya ori, tapi emang mungkin kesalahan di olinya kurang cocok atau gimana. Gue juga nggak tahu ya. Itu kan cuman penjelasan ownernya aja. Gue juga nggak tahu tuh 800.000 itu udah termasuk rumah kopling ini atau belum. Jadi udah ini gue pengen bongkar dulu. Ya, dan ternyata tuh lihat sendiri tuh. Ini kampas koplingnya tuh ya. Kampas koplingnya udah habis. Rumahnya juga kemakan. Kita tuh. Tuh bunyi itu. Kayak kuku bunyi itu.
Ini udah kemakan, udah lumayan dalam tuh kemakan, itu dalam banget. Nah ini kampas koplingnya nih. Kampas koplingnya habis. Ada habis dan juga nggak kerendam oli, kering. Gue nggak tahu emang olinya yang kurang naik, nggak naik ke atas ini atau gimana ya. Pot koplingnya tepat, koplingnya masih lumayan halus sih. Coba nanti kita diukur di kaca, miring apa enggak dia kampas kopling. Dan di sini gue ngalamin kendala nih. Ini nggak bisa keluar nih. Nggak bisa keluar. Gue nggak tahu apa ya. Apa emang gue salah cara keluar? Tapi setahu gue buka mur ini udah tinggal tarik keluar. Tapi ini nyangkut nih. Nah, akhirnya kebuka juga. Ternyata di sininya dia nyangkut nih. Nyangkut di sininya. Pas masuk begini nih. Jadi agak sedikit mesti dicongkel sedikit. Kira keluar juga tuh. Tuh ya, keternya tuh. Udah kemakan juga. Ini kosong. Oli gak naik. Apa gimana ini? Padahal udah dibolong-bolongin nih. Tuh, dibolong-bolongin. Kita lihat rumah kampasnya. Rumah koplingnya yang gede. Kan kotor tuh ya kampas kopling. Tuh, kotor semua tuh. Belum gue bersihin ya. Tapi di sini udah ada jalur-jalur kampas kopling nih. Tuh. Tapi diraba sih nggak berasa ya. Diraba sih nggak berasa. Masih aman lah. Masih bisa dipakai. Paling untuk si ownernya nih ya, Ipan. Ini kayaknya sih satu hari nggak bisa deh, karena barang yang dibeli kan cuman kampas kopling sama per kopling, packing, oli dan air radiator. Tapi yang harus diganti kan ini nih, rumah ini. Kalau rumah ini nggak diganti, cuman dipasangin langsung kampas kopling, ya kemungkinan tetaplah motor nggak mungkin enak juga gitu, nggak mungkin berasa enak. Mungkin ada silip-silipnya, bisa jadi nggak awet juga nanti motornya. Jadi ini mau nggak mau kita mesti beli nih ya Pan ya. Ini ganti nih, satu set sama ini. Cowok ceweknya ganti. Oke, di sini gue pengen nanya sama kalian semua ya. Di sini kan kampas koplingnya nggak pernah moli atau kering sampai dia kegosong dan rumahnya pun kemakan. Tuh ya, kemakan begitu tuh ya, gosong semua. Di sini tuh yang salah tuh olinya kurang atau olinya jelek atau emang olinya nggak cocok sama kampasnya. Coba tulis di kolom komentar ya. Dan karena ini belum dibeli, nanti besok kita beli barangnya. Kalau emang barang udah kebeli, tinggal kita rakit. Dan nanti kita lanjut di part 2 ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.